salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ya, hubungan agama dengan negara sudah selesai sama Pak Imam. Untung saya nggak nulis itu. Karena saya pasti akan dapat yang kedua, maka saya tak coba yang berbeda. Maka saya hanya bikin tulisan 5 slide. Yang isinya hanya tentang, memang titik tekannya pada radikalisme. Karena kebetulan di BNPT itu ada satu tim namanya narasumber BNPT, dan kebetulan di antara narasumber itu adalah kampus, dan kampus UNUGA itu memperoleh jatah 5 dosen sebagai narasumber Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sehingga saya masuk ke Nusa Kambangan sudah 2 tahun, mulai dari 2018, berarti sudah 3 tahun mau 4 tahun. Itu sudah cukup lumayan, sudah mengunjungi semua lapas dari yang super horor sampai yang agak lumayan manusiawi. Jadi pengalaman itu akan saya coba untuk melihat persoalan radikalisme itu sebenarnya di mana. Baik, saya mulai dari yang pertama. Kita mulai dari sebuah tema yang secara umum. Apa sih indikator sebuah negara disebut sebagai berdaulat? Jadi saya memang ngomongnya agak umum tentang radikalisme yang bisa diperspektifkan di semua negara. Tapi ini kasusnya Indonesia, karena memang berbeda. Satu contoh mungkin ilustrasi, kita pernah ditemui oleh seorang napiter dari Singapura yang kemudian ditangkap di Indonesia. Yang lucunya apa? Dia tidak mau dikembalikan ke Singapura, nggak mau sama sekali. Karena kalau hukum di sana itu dalam menangani terorisme itu berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu diadili, kalau di sana enggak, disuruh kapok dulu baru diadili. Lah kapoknya itu yang jadi masalah. Bisa itu dia ditahan sampai seumur hidup karena nggak kapok, baru diadili. Nah, ini Singapura, tetangga Indonesia. Jadi keadilannya menjadi tidak jelas. Dia bisa aja orang yang tidak merasa bersalah karena dianggap tidak kapok, itu ya dia bercerita, saya punya adik saya lulusan Al-Azhar, dan setelah keluar dari penjara sekarang stres. Saya tidak ingin seperti adik saya, maka saya ingin begitu keluar dari sini, udahlah saya nggak usah dikembalikan ke Singapura, tapi cukup menjadi warga negara Indonesia atau dengan model apapun. Ini yang menarik. Dia memaksa kita kan, sudah 1 tahun memaksa ingin ketemu, kan nggak ada ini. BNPT nggak punya tanggung jawab untuk nemuni seorang napiter yang berasal dari luar negeri, nggak ada tanggung jawab. Tapi karena 1 tahun besul ternyata ceritanya ingin cerita seperti itu. Ini menarik. Jadi sebuah negara berdaulat paling tidak itu ada 3 faktor. Pertama, ada jaminan hukum. Saya ingin bercerita pada Indonesia ada jaminan hukum. Jadi siapapun yang ditangkap, walaupun pakai undang-undang darurat, yang kemudian diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau undang-undang daruratnya itu tahun 60-an ketika menghadapi PKI. Tapi ini undang-undangnya nggak dicabut. Nah kemudian sekarang kalau dikembangkan dalam konteks terorisme ada undang-undang khusus tentang terorisme. Jadi penanganannya kalau di Indonesia saya kira lebih manusiawi daripada di Amerika. Di Amerika tangkap duluan, dimasukin ke penjara, baru prosesnya tanpa ada penjelasan dia mau diadili dengan pasal apa. Hampir sama dengan Singapura.
Kalau di Indonesia jelas, hari ini ada yang ditangkap, besok ada konferensi pers dari Densus 88 begini, kemudian dibilang kronologinya seperti ini, ada datanya semuanya. Nah, karena kebetulan saya sering ketemu dengan BNPT dan kita diberi beberapa masukan, maka seperti itu. Yang tahu, jadi sebuah negara memberikan kepastian hukum. Yang kedua, di setiap negara itu punya kebebasan. Salah satu kebebasan yang penting adalah pers. Jadi pers itu bisa menjamin bahwa di negara itu ada kedaulatan. Jadi kalau persnya nggak berani, berarti negara di situ adalah negara yang tidak berdaulat. Jadi misalnya Saudi pada kasusnya Muhammad bin Salman yang membunuh seorang wartawan di Turki, itu sampai sekarang masih berbentur dengan banyak. Karena internasional masih menolak tokoh seorang yang namanya Muhammad bin Salman, padahal hari ini sangat kuat posisinya. Karena dianggap dia mencederai satu konsep kedaulatan. Yang ketiga, ini negara menjamin keadilan sosial. Ya, menjamin keadilan sosial itu indikatornya sangat banyak. Ini saya pakai untuk mengukur Indonesia posisinya di mana, gitu aja. Slide yang kedua, nah, sekarang saya masuk pada mengapa radikalisme sebagai ancaman. Kenapa? Karena di setiap negara akan jalan manakala ada toleransi. Nah, radikalisme adalah intoleran. Nah, yang kedua ini secara definitif, hampir semua dalam kamus itu bahwa radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara kekerasan atau drastis. Ini saya ngambil di kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau disalahkan yang bikin kamus. Karena hampir semua tulisan larinya ke sini. Bahwa satu paham yang radikal, padahal radikal itu nggak semuanya salah. Redik itu artinya akar. Berpikir radikal itu berpikir sampai pada akarnya. Maka kalau orang nggak radikal, ya berarti goblok gitu kan. Karena tidak bisa berpikir pada akar. Makanya yang jadi masalah ketika radikal itu dipakai sebagai sebuah term, istilah radikalisme. Kenapa? Kemudian sebagai paham yang menggunakan kekerasan. Nah, kalau ini kita setuju kalau kemudian dipakai sebagai term yang diakui, walaupun term ini boleh jadi karena bias informasi. Nah, saya katakan di dunia ini kadang-kala kontrol atas informasi itu ada yang namanya mainstream, ada yang tidak mainstream. Nanti kita dibahas di bawah. Selanjutnya, nah, jadi kalau kita membaca teori tentang radikal itu ujungnya pada selanjutnya, Pak. Ada 4 teori. Nah, tadi yang satu sudah dijelaskan oleh Pak Imam bahwa radikal itu, ada radikalisme itu satu penafsiran tunggal atau orang menyebut sebagai spiritualistik. Nah, jadi kesalahpahaman oleh karena menafsirkan secara tunggal sebuah kebenaran. Artinya apa? Di luar dirinya itu salah. Itu sebagai radikalisme. Yang kedua, ini yang disebut dengan New Religion Movement. Adalah sebuah ideologi yang membawa keagamaan untuk transformasi kekuasaan. Jadi hampir semua jurnal itu larinya pada 4 teori ini. Jadi kalau mau dikembangkan, mau ngomong 1 jam nggak selesai. Ini kalau kuliah ya paling nggak
satu semester untuk ngomong radikalisme. Tapi ada yang kedua namanya gerakan baru. Jadi kalau akarnya boleh jadi kalau yang biasa sejarah atau nanti Anda cek di internet itu adalah dari mulai Al-Afghani dan ke Abdul, kemudian ada Mustafa Kamal Pasha di Mesir. Nah kemudian dari sini munculnya paham-paham ekonomi muslimin dan sebagainya. Yang menarik, ekonomi muslim sendiri di negaranya nggak boleh. Hampir seluruh dunia menolak paham ini. Kenapa ya? Karena pan Islamisme. Dia tidak mengakui teritorial, tapi mengakui bahwa kekuasaan adalah seluruh dunia. Jadi semua paham yang menganggap ada negara itu salah. Jadi kalau kita cerita Indonesia menarik, kalau pertama di Indonesia di Padang, Minangkabau, itu akhirnya terjebak pada jadi Sumatera Tualim itu bangkrut karena komunisme. Kenapa? Kemudian gandengnya itu sama komunis, karena sama-sama satu ideologi transnasional. Jadi kalau kita belajar Sumatera Tualim itu yang paling bagus pertama kali menjadi paham gerakan keagamaan, itu akhirnya mengalami kemandekan oleh karena ujungnya itu kemudian menjadi komunisme. Ini yang akhirnya Hamka keluar dari Minangkabau kembali ke Jawa karena kemudian masuk Muhammadiyah karena nggak tegel dengan kehidupan keagamaan di ranah Minang yang terjebak di dalam sosialisme yang akhirnya ya karena di sana ada orang semacam Tan Malaka. Orang-orang muda pasti senang madiloknya Tan Malaka. Satu hal yang dianggap orang yang lebih hebat daripada Che Guevara. Orang yang suka aktivis dulu kan pasti mau Che Guevara. Ini orang yang lebih hebat daripada Che Guevara. Siapa? Tan Malaka. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah kepentingan ini banyak dipakai di Indonesia definisi ini, bahwa kepentingan kelompok yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Saya cari definisi yang banyak dipakai di Indonesia. Radikalisme adalah kepentingan kelompok yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik atau sebagai kesalahpahaman pada penggunaan politik identitas. Jadi kalau Anda suka belajar ilmu politik pasti akan melihat apa yang disebut dengan politik identitas. Ini banyak sekali definisi yang dipakai di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketidakadilan global. Ya, ini karena akibat dari apa yang disebut dengan disrupsi informasi. Nanti disrupsi di belakang. Ya ini yang paling banyak saya ambil definisi yang dipakai oleh kaum napiter. Jadi orang napiter semuanya hampir mengatakan bahwa ini adalah ketidakadilan global. Perjumpaan 3 tahun dengan napiter hampir semuanya sama. Ini persoalan ketidakadilan global. Maka kami harus menggunakan yang definisi kedua sebagai New Religion Movement, gerakan yang menggunakan agama sebagai transformasi kekuasaan. Lanjut. Nah, ada aktor baru di dunia ini. Apa yang satu yang disebut dengan disrupsi. Apa sih disrupsi? Yaitu satu, ini bukan paham, satu realitas bahwa semua serba digital. Jadi internet thing atau internet untuk segala. Ini adalah aktor utama yang pada hari ini yang mempengaruhi semua hal.
Sehingga paling yang saya lihat paling gagap itu ya kalau saya kan orang kampus itu pendidikan paling gagap dengan apa yang disebut dengan era digital ini. Akhirnya yang dimarahi itu HP. Gimana bilang HP itu jadi piang keladi. Apalagi ketika pandemi. Wah. Tapi ini nggak terjadi di Amerika. Nggak. Saya tanya teman yang di sana, saya bilang nggak ada masalah, pendidikan jalan dengan baik. Nah, nanti ini persoalan lain. Kenapa? Karena mereka lebih siap dengan era yang disebut sebagai internet untuk segala. Jadi orang Amerika itu sudah 5 tahunan ini semua komunikasi terutama menggunakan email. Jadi sudah terbiasa sekali mereka hubungan itu pakai email. Jadi ketika terjadi pandemi mereka sudah lebih siap. Soal yang lain, saya pernah belajar pendidikan, saya pernah short course di Amherst University tentang pendidikan di Amerika. Jadi saya agak paham kenapa mereka lebih siap dari kita. Saya di Massachusetts, saya pernah di Massachusetts untuk belajar pendidikan. Nah, saya melihat kalau pengalamannya seperti itu kan. Jadi kita menjadi terbelakang oleh karena tidak siap dengan proses digital. Tetapi kemudian kita sering sekali menyalahkan hal-hal yang sifatnya digital, apalagi pendidikan. Kemarin jadi guru-guru pada heran semua anak nilainya A semua. Ternyata yang menggarap bingung. Begitu sampai sekolah nggak ada yang bisa nggak apa-apa. Karena ini belum siap, nggak siap semuanya pada era digital itu. Kenapa? Karena memang loncakannya terlalu jauh. Loncakannya terlalu jauh. Yang kedua, jadi akibat dari proses digital ini, semua orang itu ingin jadi sumber informasi. Jadi misalnya Anda punya HP, di-share masalahnya menarik, langsung di-share. Apakah ada proses kita teliti ini informasinya benar atau tidak? Enggak. Yang penting ini menarik bagi saya juga bisa menjadi sumber informasi. Kalau dulu kan enggak, ketika eranya masih koran gitu, kita hanya boleh melawan opini dengan opini. Ini koran membuat sesuatu yang enggak enak buat kita. Kita menggunakan apa yang disebut dengan somasi. Hari ini enggak. Jadi seorang ulama besar biasanya dikata-katain semaunya ketika ulama ini nulis di medsos. Nggak masalah. Kenapa? Karena semua orang itu menjadi sumber informasi. Ini menjadi aktor kedua yang luar biasa hari ini. Hoax atau hoax. Hoax itu menjadi dua. Yang satu memang ada industri hoax. Jadi hoax sebagai industri. Nah, ini mungkin kasus yang paling ramai adalah pemilu di Amerika. Hoax sebagai industri. Jadi seorang Hillary Clinton kalah karena opininya yang dibangun itu betul-betul pada yang ketiga ini, apa yang disebut dengan post-truth. Apa itu? Jadi situasi di mana keyakinan, perasaan pribadi lebih berpengaruh daripada pembicaraan opini publik atau dipandang fakta-fakta objektif. Jadi orang itu bisa menggiring kebenaran. Ya, ini adalah apa yang kita sebut sebagai aktor utama dunia. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi kenapa orang tadi bisa menjadi radikal. Karena kadang-kala ini. Jadi setelah kami telisik itu ternyata di Napiter itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama memang dia pinter,
Jadi ada yang S1, S2, enggak. Jadi dia pakai narasinya atau dia menjadi radikal itu sudah menggunakan studi literasi. Misalnya ada teman sekarang sudah keluar kayaknya, ya Asri Bandung, aliyahnya di MA-nya itu di Gontor, S1, S2-nya di UIN Bandung. Nah, keluar jadi teroris. Oh, cerdas. Dia yang memakai istilah Ansarut Tauhid. Dia pertama kali bikin konsep tentang Ansarut Tauhid. Saya nggak menyebut namanya, karena nanti sekarang sudah keluar, nggak boleh. Nah, menarik. Tapi kemudian dia mengatakan, kenapa Anda seperti itu? Ya karena saya juga salah di dalam membaca. Ternyata bacaan saya hanya sepihak. Dia mengambil literasi dari orang-orang Wahabi, ternyata setelah dia sadar, ternyata Wahabi tidak cuma hanya tafsir tunggal. Di Wahabi juga ada yang Wahabi ekstrim, ada yang Wahabi moderat. Yang dia baca semuanya dari Wahabi ekstrim. Maka kemudian ya itulah. Maka kemudian kita di BNPT bilang, udah Mas sampean bikin tulisan dengan keyakinan bahwa Anda yang menggunakan Wahabi yang moderat. Kenapa? Karena di Saudi sendiri kan Wahabi juga mengakui tanah, bukan lagi menggunakan transnasional. Artinya apa? Di Saudi orang Wahabi menggunakan atau mempunyai satu kekuasaan namanya Ibnu Saud. Nah, karena itu maka dia menolak paham Ikhwanul Muslimin. Artinya kalau Ikhwanul Muslimin nggak boleh ada negara kesatuan, nggak boleh, harus negara transnasional. Ya, makanya gandengannya paling gampang itu dengan komunisme, karena komunisme menganggap bahwa idealnya tidak ada lagi sebuah negara. Nah, nggak perlu ada negara ketika yang sudah memimpin adalah para proletar, kan begitu. Jadi ketiga faktor ini yang mempengaruhi munculnya radikalisme. Kenapa? Karena pada faktor yang kedua ternyata ini yang agak lebih banyak. Kebanyakan teroris itu nggak punya pengetahuan secara baik tentang radikalisme. Jadi kalau yang satu memang tadi ulama ya, karena dia hubungannya dia punya bacaan yang bagus. Yang kedua bacaannya nggak terlalu bagus. Tetapi apa? Dia mengkonsumsi media sosial. Nah, media sosial sekarang kan hebat sekali. Anda ingin jadi seperti ulama sangat gampang. Misalnya mau cari pendapatnya Imam Syafi'i, buka aja di Google, selesai. Ini kan nggak mungkin dijumpai zaman dulu, nggak zaman dulu mau jadi seperti itu kayak apa sih yang namanya pendapatnya Al-Um. Hari ini saking gampangnya bikin kayak gitu. Karena memang eranya era digital. Kalau saya nulis cari informasi yang buku-buku yang zaman Mojopahit aja bisa dicari walaupun agak susah, bisa dicari. Nah, ini eranya seperti itu. Jadi yang mendominasi adalah kelompok kedua, orang yang radikal sebenarnya tidak punya literasi yang baik tentang Islam, tapi memperoleh dari media sosial. Yang media sosial itu rata-rata sepihak, sebelah, lebih banyak sebelahnya, tidak dua belah pihak. Jadi ada penseimbang enggak dikonsumsi yang dianggap paling benar. Ini yang mayoritas. Dulu semangatnya luar biasa. Ada yang sampai mengatakan, saya itu bisa membuat orang menjadi pengantin hanya dalam 2 kali pertemuan. Oh, luar biasa kan? Dia bisa merubah pikiran seseorang hanya dalam 2 pertemuan, siap menjadi pengantin, tukang ngebom. Nah, selanjutnya dia sadar. Kalau sadar sekarang gimana Pak? Saya ingin pulang dan menyadarkan apa yang menjadi kesalahan saya. Nah, sekarang dia cari NGO, karena NGO tentang terorisme ada 2. Yang satu
BNPT, yang satu Densus 88. Yang lebih banyak yang Densus 88. Nah, dia ingin masuk ke situ, kemudian menyebarkan paham yang menurut dia salah. Jadi ini yang justru dia banyak yang kayak gitu. Yang ketiga memang nggak tahu apa-apa, hanya ikutan. Nah ini yang sekarang banyak kaum muda, umurnya 20 tahunan, hanya ikut-ikutan. Kadang-kala ikut, nah ini kadang-kala ikut pengajian aktif. Nah guru ngajinya jaringan. Akhirnya mau tidak mau dia bagian dari jaringan. Ini banyak ini. Dari yang muda sampai yang sangat tua. Ada napiter yang saya jumpai umurnya sudah 78 atau 79. Dia tidak tahu apa-apa, hanya karena tanahnya dipakai sebagai tempat latihan teroris. Ya, yang memberikan izin siapa? Anaknya. Akhirnya bapaknya yang tidak tahu apa-apa dianggap bagian dari jaringan. Faktanya memang iya. Faktanya tanahnya dipakai. Jadi ya, ini yang terjadi di seberang. Kita itu dekat dengan mereka. Karena hanya seberang. Di sana ada tiga kelas yang namanya penjara napiter. Yang satu yang disebut dengan SMS, super maximum security. Yang kedua maksimum security. Yang ketiga medium security. Hari ini yang sedang dibangun yang medium. Kenapa? Karena yang maksimum kan ada 3 di lapas Karanganyar yang paling horor. Kemudian di lapas Pasir Putih, kemudian Batu. Horor karena memang ya orangnya rata-rata kalau masuk kok nggak pakai prosedur dia lumpuh. Ya, kemarin dirubah karena ventilasinya terlalu lembab. Kemarin katanya ada perombakan, kasih lubang angin di atas semuanya supaya mengatasi kelumpuhan. Rata-rata kalau masuk situ tuh lumpuh. Sehingga orang, bahasanya orang Nusa Kambangan kalau sudah dikaranganyarkan itu ya sangat horor. Yang kedua memang modelnya penjaganya sangat sedikit karena serba otomatis. Jadi waktunya suruh, misalnya ada waktu untuk keluar dari ruangan untuk mencari angin, itu hanya buka sendiri. Yang mau dan tidak mau itu hanya bisa dipantau melalui CCTV. Ini yang kadang-kadang yang malas akhirnya hampir semuanya kena penyakit banyak sekali. Kayaknya tergantung maunya. Nah sebenarnya di yang super maksimal security itu ada 4 kategori, A, B, C, D. Yang A itu yang paling destruktif, yang B yang sudah lumayan, yang C itu yang sudah tenang, yang D yang sakit. Ada 3 blok. Ya kalau kita ke sana paling lihatnya melalui CCTV di tempat penjaga kontrol. Ini Pak. Oh. Karena mereka sendiri tidak ada interaksinya, tidak. Yang dikira kalau petugasnya juga enggak, karena ketika masuk ruangan pasti pakai baju standar, masker, atasnya pakai tutup, jadi hanya kelihatan matanya. Petugasnya setiap hari begitu. Beda kalau yang di Pasir Putih sama Batu ya masih agak ada interaksi lah. Tapi yang Karanganyar memang penjaranya standarnya Amerika, jadi serba otomatis, serba pakai jadi ngeri lah. Ya kayak di film gitu. Oke. Ya kalau sudah di yang kedua, yang maximum security sudah enak, pasti bisa diajak diskusi. Ya, kita ketemu diskusi banyak kalau yang di maksimum, apalagi yang di medium itu.
di luar Nusa Kambangan hanya ada satu yang medium security di Gunung Sindur. Nah, yang lainnya semua yang super maksimum ada di Nusa Kambangan. Jadi kita dekat sekali dengan. Kalau dulu pernah ada bocoran dari sana ke tanah itu berbocoran. Nah, saya pernah diskusi, saya ngomong mereka kayak kebakaran jenglot. Setelah saya bilang, saya punya data. Kebetulan ada teman dari BIM, dia bilang ini jaringan ini Pak, ini jaringannya ini. Densus nggak? Saya yakin Densus tahu, tapi Kalapas tidak tahu. Nah, kemudian yang muncul di luar adalah medsos. Ketika ada cara untuk bisa masuk ke sana dengan cara rombongan, kemudian ngumpul ada pengajian, maka proses baiatnya Abu Bakar Basir terhadap Oman Abdurrahman itu tertangkap, dikeluarkan di medsos. Nah, tadinya mereka nggak mengakui sebenarnya. Nah, ini yang proses-proses seperti ini yang ya kalau kita sih, kalau saya, maka yang terakhir itu, ini posisi saya. Saya menganggap bahwa Indonesia itu lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena kita punya Pancasila. Itu saya. Karena Afghanistan itu pernah yang namanya Muktamar Ulama Afghanistan ke Indonesia. Kenapa? Karena saking banyaknya faksi. Sudah selesai di Indonesia dimuktamarkan yang tapi tidak ada yang sangat radikal, nggak masuk. Yang ada semi radikal dengan moderat bisa ketemu, tapi yang radikal nggak. Sehingga ketika sekarang mereka Taliban menang, nggak selesai, bukan jaminan kemudian selesai. Pengeboman masih jalan. Ternyata ada radikal faksi lain yang di luar Taliban masih ada. Ini yang disebut bahwa kita beruntung menurut saya karena punya Pancasila. Hampir semua yang di negara-negara simbolis Islam, saya nggak anggap sebagai Islam simbolis, itu gagap di dalam memahami. Saya menggunakan apa ya? Yang kedua, saya menggunakan teorinya Nurholis Aceh yang disebut dengan negara madani. Nah, ini cara teman saya bilangnya, karena itu berasal dari tulisannya dosennya yang namanya Robert Bellah ketika nulis Beyond Belief. Dan salah satu tema ini dikembangkan oleh Nurholis karena Robert Bellah adalah promotornya ketika mengambil S3 di Chicago. Nah, kemudian dikembangkan apa yang disebut dengan konsep negara ada. Apa referensinya adalah masyarakat Madaniyah ketika Nabi membangun masyarakat plural di Madinah. Jadi referensinya ke sana. Yang ketiga menurut saya, ya kita boleh lah kebebasan, menurut saya bebas nggak ada masalah. Tapi yang bertanggung jawab. Jangan seperti era sekarang banyak sekali orang menggunakan medsos itu tidak bertanggung jawab. Bahkan banyak entah blog, entah akun-akun gelap. Bahkan dalam konteks pemilu di Amerika, bahkan di Indonesia pernah dibongkar yang disebut dengan hoax itu adalah industri. Jadi industri kebohongan, industri isu. Nah, ini di Indonesia agak lumayan ketika kemarin ada dua kubu, Prabowo sama Jokowi. Yang satu cebong, yang satu kampret. Wah, luar biasa. Alhamdulillah setelah Prabowo jadi menterinya Jokowi, kayak
polarisasinya tidak terlalu sangat ekstrim. Nah ini karena tadi itu ya, kadang-kala orang apa namanya kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir ya kita hati-hatilah sebagai manusia hari ini yang begitu luar biasanya pertarungan di ranah medsos. Saya nggak yakin ini apa kasihan ya berita yang terakhir yang ributan seorang anggota MUI pusat ditangkap sebagai teroris. Nah, ya ini biasanya ini jadinya pengalaman saya sebagai orang yang biasa di BNPT, dia akan karena kebetulan kuliahnya S1 S2 di Mesir, jaringannya siapa? Kalau dia mau ke si A, kita sudah tahu nih jaringan sini. Pemetaan jaringan itu menjadi pengetahuan kita, orang-orang yang biasa dengan BNPT. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya hanya melengkapi apa yang soal dalam negeri yang itu sudah ranahnya akan kemenang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas. Ya, kita dulu, luar biasa.